Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaum muslimin wabarakatuh. rahimakumullah. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami bisa menghadirkan salah seorang narasumber. Beliau adalah pakar fikih, pakar tafsir dan lain sebagainya, dan insya Allah akan memberikan ujangan kajian ilmiah yang insya Allah akan memberikan ilmu serta akan membuahkan hasil yang bermanfaat dan barokah kepada kita semuanya. Beliau adalah Al-Ustaz Maliji Ismail. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz ya, kabarnya sehat-sehat. Alhamdulillah. Bi khairin wa afiyah. Fi sihatin wa afiyah. Susah payah berpuasa ini, bagaimana perasaan Ustaz sekarang ini? Biasa seperti kemarin. Kalau kemarin ya agak loyo, semakin ini sama saja. Ya, cuaca kan panas Ustaz ya saat ini. Cuaca panas ya. Sudah mulai jarang hujan sekarang. Jarang Ya, hujan. jarang hujan ya. Biasa. Begini Ustaz, ada yang perlu kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan kemarin yang kami terima tentang profesi seseorang sebagai sopir. Ya. Bagaimana kejelasan hukum dalam berpuasanya, dan mungkin ada pembagian klasifikasinya seperti apa. Ada penjelasan dari hal ini Ustaz? Terima kasih. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mengenai supir, memang banyak pertanyaan-pertanyaan berkait dengan supir ini, hubungannya dengan puasa. Ya. Apakah profesi sebagai supir kemudian diperbolehkan mengambil rukhsatus syariah, keringanan hukum atau dispensasi hukum syariah dengan tidak berpuasa? Maka di dalam kaidah fikih kan disebutkan ada di antara sababur rukhsah itu adalah safar, kan begitu kan? Di faktor diperbolehkannya mendapatkan dispensasi Adalah safar. safar ya. Tidak melihat apa itu supir atau bukan supir. Gitu ya. Akan tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal memperoleh rukhsatus syariah atau keringanan hukum dari syarat, dispensasi hukum yang berupa terkusian. Nah, itu pertama adalah kalau safar ya harus jarak tempuhnya sama dengan jarak tempuh bolehnya qusrus shalah. Jadi minimal 80 kilo lah. Setidak-tidaknya itu adalah aqal. Ya. Jadi kan jarak tempuh diperbolehnya qusrus shalah itu kan qusrus shalah itu kan berbeda-beda pandangan ulama kan. Pandangan ulama ada beberapa versi Ada gitu beberapa ya. versi. Tapi versi Tanwirul Qulub sekitar 80 kilo. 80 kilo. Ya. Jadi kalau tidak sampai 80 kilo, maka musafir itu apakah dia supir atau bukan supir, maka tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan melakukan rukhsatus syari yang berupa tarkusian. Tidak berpuasa tidak Ya, boleh ya. kecuali ada faktor lain. Kalau ada faktor lain, misalnya kalau berpuasa mau dia bisa mati, lain lagi, bukan faktor safar namanya. Faktor Tapi lain ya. faktor masyaqqat yang ada tuntutan keringanan hukum, ada keringanan hukum untuk meninggalkan puasa. Karena bisa saja ini masuk pada kategori sakit kan begitu. Jadi apalagi supir online kan begitu kan. Kita lihat supirnya dulu. Kalau antar provinsi ya, yang jelas kalau supir antar provinsi itu sudah sampai pada masafatul qasr. Kebanyakannya seperti itu. Tujuannya sudah jelas tadi. Sudah jelas kan, dari terminal ke terminal kan. Iya. Dia akan berhenti di mana kan. Misal dari terminal Probolinggo ke Sumeneb misalnya, misal tujuan akhir di situ. Cirebon Iya, misalnya. Cirebon. Sudah jelas melebihi dari jarak tempuh 80 kilo itu. Atau Banyuwangi mau ke Jeruk kan begitu kan. Oh iya. Atau mau ke Ngabar itu jarak tempuhnya sudah sampai. Sudah sampai Ustaz ya. Ya.
Itu baik itu supir atau bukan supir ya, rombongan di situ sudah diperbolehkan melakukan rukhsatus safar yang berupa tarkus siyam. Namun seperti keterangan kemarin kan begitu kan, tetap harus menghindari adanya pertemuan dalam satu ibadah antara janibul hadar janibul safar kan begitu. Oh begitu. Iya. Jadi tetap berangkatnya harus sebelum fajar. Berangkatnya harus sebelum fajar. Kalau mengikuti pendapat itu. Artinya keluar dari batas kampungnya itu harus sebelum fajar. Bukan keluar dari pintu rumahnya, bukan? Iya, bukan keluar dari pintu rumah, tapi keluar dari batas kampung atau batas dusun atau batas desa lah, seperti itu. Harus sebelumnya fajar. Harus sebelum fajar karena di situ murni bahwa puasa yang dilakukan itu adalah sisi safar. Iya. Nggak ada sisi hadornya kan. Jadi gitu kan. total sejak awal sudah dilakukan dalam perjalanan. Gitu. Jadi kalau supir-supir online yang sekarang ini ya jauh panggang lah kalau dikatakan mudimus safar dikatakan mudimus safar karena hanya panggilan kan begitu. Mohon maaf, rasanya ada perbedaan Ustaz, kalau sopir online. Sopir online ini keluar rumah, kadang hanya kawasannya berbeda ya, di Pasuruan saja, tapi dia muter terus di situ. Muter-muter terus. Iya. Dan tujuannya tidak jelas. Tujuannya sejak awal dia keluar rumah hanya nunggu ada orderan. Ini apa beda atau sama? Ya kalau tujuan nggak jelas kan harus ada jarak tempuh yang jelas kan begitu kan. Lagi pula kalau hanya sekitar Pasuruan misalnya sangat sedih sekali umpamanya tarkus siyam alasannya adalah karena jadi supir gitu. Mohon maaf, berarti kami menyela ya. Berarti kalau sopir online yang hanya lintas satu kabupaten, satu wilayah ya, satu kota nggak saja. jelas tujuannya di mana. Satu tidak jelas tujuannya ya, berarti jarak tempuhnya sejak awal belum jelas. Belum jelas. Maka sekalipun pada kenyataannya dia muter-muternya sudah melebihi jarak tempuh itu. Tetap tidak boleh. Nggak boleh. Ya, karena tak jelas tujuannya itu mau kemana kan begitu cari penumpang, cari orderan seperti itu. Kecuali dapat orderan jauh gitu ya ada masalah ya. Iya, itu kan syaratnya harus dipenuhi lagi. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir bisa berlaku ya. Bisa ditatbik dalam supir online ini apabila sudah memenuhi kriteria yang telah disampaikan barusan itu. Kriterianya adalah harus keluar sebelum fajar, keluar dari batas kampungnya. Kemudian tujuan dan perjalanannya itu sudah jelas dan sudah mencapai 80 kilo lebih 80 kilo. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk mereka itu tidak berpuasa. Lagi pula mereka itu sebetulnya tidak letih, tidak payah begitu. Jadi mereka itu hanya tingkat keimanannya saja yang kurang kan begitu kan, imannya belum berbuah begitu. Soalnya kalau hanya perjalanan itu kan untuk mereka yang tidak berpuasa gitu ya. Iya. Tapi banyak kok sopir yang masih sadar berpuasa. Saya pernah kok di Surabaya kok pernah. Saya itu masya Allah saya ini yang santri, itu cara ibadahnya jauh dari supir itu. Saya perhatikan di terminal itu dia masuk musola kemudian wudhunya sempurna melakukan sholat duha ya Allah kan begitu kan. Dia pakai celana, kita yang pakai sarung tidak pakai duha kan begitu. Pakai songkok peci sudah rapi. Padahal tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat duha itu di perjalanan. Sholat tarawih misalnya meskipun di perjalanan karena bisa dilakukan di atas kendaraan kan begitu kan. Apa ada kriteria lain selain tadi? Kriteria lain selain keluar sebelum fajar atau kemudian apalagi jarak tempuhnya harus jelas, tujuannya harus jelas. Ada kriteria lain nggak selain itu? Kan begini, orang yang hanya sekedar mujarrad ru'yatil bilad itu kan nggak diperbolehkan juga kan. Oh begitu. Mohon maaf, berarti nggak ada jurusan yang pasti dan itu. Motif ya berarti. Iya. Oleh karenanya kita sarankan saja kan begitu kan, karena tidak ada yang sampai tingkat mudimus safar sekarang ini kan. Mudimus safar itu orang yang selalu ada di perjalanan itu kan biasanya terjadi pada teman-teman atau sahabat-sahabat atau ya kerabat-kerabat dari kita. Misalnya kita punya kerabat yang kerja di laut kan, kadang-kadang pelayaran gitu ya.
Itu Jadi setahun penuh penuh ada di itu ada di laut, ada di perjalanan di gitu. perjalanan. Nah ini yang setahun penuh ada di perjalanan ini ya, nah itu tidak diperbolehkan Untuk tidak berpuasa. untuk tidak berpuasa karena tidak ada waktu untuk kodok. Kalau memang seperti itu, tapi kan kenyataannya kan tidak ada sekarang. Kalau hanya sebatas sopir, Sebatas supir, apa namanya sopir yang antar provinsi, Iya. itu tetap boleh ya. Iya. Tetap boleh untuk Kalau yang sopir antar provinsi, ya kan sudah jarak tempuhnya jelas kan begitu kan, masafahnya jelas, tujuannya jelas, ya gak ada masalah. Musafir. motifnya juga jelas ya. Ini bekerja ya, menafkahi keluarga ya, gitu ya. Bukan maksiat. Bukan maksiat. Maksiat, ya. Tetap boleh. Jadi tetap tidak dianggap ya. Kami pernah mendengar istilah mudi musafar tadi. Oh, mudi musafar berarti orang yang hidupnya selalu ada di perjalanan. Pengembara lah. Pengembara. Iya, jadi pekalana gitu ya. Pekalana seperti Arya Kemandanu. Oh, begitu ya. Iya, itu mau dulu itu ya Arya Jadi Kemandanu. keluar ada tujuan apa-apa gitu ya. Iya, itu mudi musafar itu. Tidak boleh. Ya, tapi tidak beragama Islam. Ya, itu. iya. Arya Dwi Pangga lagi, pendekar syair bedah itu ya. Mudi musafar. Luar biasa. Iya. Ini orang-orang yang tidak boleh tadi ya. Iya, tidak boleh. Iya. Itu ya diantaranya. Jadi kita itu tekankan kepada teman-teman semuanya pemirsa, kita harus ihtimam terhadap ibadah kewajiban-kewajiban syariah yang menjadi beban kita kan begitu kan. Alhamdulillah, ini penjelasan. Makanya ulama kan menjelaskan apabila nggak ada masalah kita dalam perjalanan sudah sampai jarak tempuh kan begitu kan, masih lebih baik berpuasa kok karena kita masih pakai kodok besoknya. Iya. Begitu daripada kita pakai kodok. Sementara kita mampu, maka kita nggak usah pakai kodok lah, gitu. Lakukan saja. Lebih baik berpuasa. Lebih baik berpuasa gitu Berpuasa, gitu. Tapi kalau mungkin dengan berpuasa bisa jadi letih. Oh ya, Karena perjalanan pun juga melelahkan. nah disitulah fungsinya ada rukhsah. Iya. Ada rukhsah dari syariah keringanan hukum. Ya nggak ada masalah. Gak masalah ya. Maka Lebih baik. malah dalam kondisi semacam ini termasuk bagian dari Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila rukhsah-rukhsahnya dilakukan sebagaimana maksiat-maksiat kepada Allah itu dijauhi, ditinggalkan. Kondisinya seperti ini. Andaikan berpuasa, Andaikan berpuasa kemudian menjadi malah ada masalah. sengsara di tengah jalan, menjadi letih, payah kan begitu kan. lebih baik tidak puasa saja. baik, Toh itu sudah diberi keringanan oleh syariat. Apalagi bawa beban berat kok begitu kan. Bawa barang-barang yang harus diangkat kan. Bawa istri juga. Bawa istri tapi biasanya tidak diangkat oleh istri itu ya. Biasa. Oke, terima kasih. Luar biasa ini penjelasan yang lugas, detail dan insya Allah. Mohon maaf tapi ada goyonnya sedikit kan biar ada variasinya. Biasa. Iya. Kita kaum santri kan sudah memang seperti itu Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Tetap dengan prinsip menjaga pada berada tetap ada di real yang benar kan begitu kan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Penjelasannya Ustaz. Insya Allah ini akan berbuah manfaat kepada Al-Fakir sendiri dan terutama dan kepada para sahabat sekalian. Alhamdulillah itulah penjelasan dari Ustadz Mariji Ismail khusus bagi antum-antum yang berprofesi sebagai sopir online, wajib rasanya atau sopir online ataupun yang lain ya, wajib rasanya untuk menonton kajian ini. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.